Ya baiklah pemirsa, kembali lagi di Ngopi 45. Saat ini saya masih berbincang membahas mengenai hak paten, hak merek dan juga hak cipta bersama dengan narasumber saya itu yang pertama ada Bapak Haji Sukamta SHMH selaku Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM dari Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Sumatera Selatan dan juga ada Bapak Yulizar Jafar SH selaku Kepala Bidang Pelayanan Hukum dari Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Sumatera Selatan. Pemirsa bisa telepon di 0711 364 666 atau di 0711 364 111. Baiklah, melanjutkan perbincangan kita ke Pak Sukamta kembali, Pak. Masih mengenai hak cipta tadi ya, sebelum kita beralih ke hak paten yang tak kalah menariknya. Ini kalau perkembangannya Pak dari waktu ke waktu untuk hak cipta sendiri seperti apa? Kita bersyukur sekali dan terima kasih kepada masyarakat, tentunya masyarakat yang di bidang ilmu pengetahuan, dosen-dosen, seniman, dan sastrawan di Sumatera Selatan. Kita melihat kesadaran mereka untuk mendaftarkan hak ciptanya ini dari tahun ke tahun terasa meningkat. Meningkat artinya? Karena mereka menyadari bahwa pendaftaran ini satu sisi bagi dosen misalnya itu penting, itu menjadi bagian dari proses kenaikan pangkat, ada menambah angka kredit kalau sudah didaftarkan, seperti itu. Tapi satu sisi yang lebih penting adalah perlindungan hukumnya. Kalau kita melihat data di tahun 2016 sampai akhir tahun kita menangani 22 permohonan pendaftaran itu yang melalui Kanwil, yang melalui kantor kita. Bisa saja mendaftar langsung. Oh, bisa langsung ke pusat? Bisa, tapi tidak terpantau kalau kayak gitu. Yang terpantau adalah yang melalui kita karena kita punya datanya. Nah, sampai saat ini kita sudah ada 15. Ini masih 4 bulan lagi kan. Nah, kita berharap tentunya lebih dari 22, berarti prediksi kita akan meningkat. Dan setiap saat ada yang konsultasi karena memang banyak sekali yang masih buta untuk pendaftaran, syaratnya apa, prosesnya apa dan sebagainya. Kita selalu memberikan penjelasan karena tugas kami ini pertama melakukan pendaftaran, kedua sosialisasi, dan ketiga penegakan hukum kalau ada yang melanggar hukum tentang kekayaan intelektual. Jadi kita 3 fungsi ini di kantor wilayah. Semuanya di cover artinya ya Pak ya? Sampai sudah mempunyai hak sendiri? Daftar silakan. Yang belum tahu kita berikan sosialisasi. Yang merasa hak saya kok dilanggar, lapor ke kami proses, bisa dihukum penjara, bisa dituntut ganti rugi. Artinya tidak hanya sekedar dari Kementerian Hukum dan HAM mengeluarkan sertifikat sendiri ya Pak, sampai cuma sekedar kalau ada konflik terjadi pun akan ditangani. Kita tangani proses. Oke, bila kita sekarang beralih ke hak paten ini Pak Sukamta. Kalau hak cipta kita sudah mengetahui ini berupa karya-karya, ada 3 jenis yaitu dari karya seni, sastra, dan ilmu pengetahuan. Kalau hak paten sendiri Pak, ini apa maksudnya? Oh ya, itu kaitannya dengan pengetahuan di bidang teknologi. Jadi kalau istilah anunya invensi, penemuan di bidang teknologi, sederhananya seperti itu. Jadi hal-hal yang terkait dengan masalah teknologi itu masuk dalam kelompok paten. Bisa teknologi yang bisa dikatakan rumit, ada yang teknologi sederhana. Misalnya yang sederhana itu alat pengupas biji kopi misalnya, ini kan bentuknya mungkin alat sederhana, atau pemarut kelapa, atau pemipil jagung, itu paten sederhana. Tapi kalau yang rumit-rumit tentunya dipakai di industri berat, di mesin-mesin yang demikian rumit pembuatannya, prosesnya. Itu jadi investasi di bidang ilmu pengetahuan. Oh, di bidang ilmu pengetahuan, tapi untuk bidang teknologi seperti bidang itu teknologi ya. Artinya fokusnya. seperti teknologi televisi mungkin membuat seperti itu juga termasuk. Iya, jadi luas sekali. Termasuk makanan pun itu. Misalnya kita itu tadi menemukan pempek yang misalnya tidak akan basi tanpa ada bahan pengawet. Oh, asal dia menggunakan teknologi ya, membuatnya itu ya. Terus misalnya bikin pempek, nyampurnya itu butuh adonan yang demikian rumit. Ada cara tertentu, misalnya bikin alat sederhana yang bisa mencampur pas adonan tadi ya. Itu yang sederhana. Jadi yang lain-lainnya juga bisa, itu tadi bisa bikin makanan, bisa bikin teknologi, bisa bikin alat, bisa bikin mungkin obat-obatan juga gitu. Jadi pokoknya kaitannya dengan yang terkait dengan bidang industri dan nanti akan diproduksi. Yang akan diproduksi, terutama berarti ini untuk para pengusaha yang seperti itu. Ya, kaitannya dengan industri. Industri. Kalau untuk jenis-jenis paten sendiri Pak, hak paten,
klasifikasinya apa saja? Nah, itu tadi kan paten sederhana dan paten yang bisa dikatakan tidak sederhana. Tadi intinya paten sederhana yang gampang, mungkin secara kasat mata gampang dibuat, gampang ditiru. Nah, kemudian yang teknis sekali, yang memang rumit. Tapi kita jangan berpikir paten itu harus menciptakan satu komponen lengkap, misalnya mesin motor itu. Ya itu mesin motor itu bisa sekian ratus paten yang ditemukan. Paten di dalam satu mesin itu ya? Dalam satu karburator aja mesin bisa lebih dari 10 paten. Misalnya penghemat bensin, terus pengatur udaranya, kabel-kabel yang kemudian lain gitu. menghilangkan suara dan sebagainya, itu sudah paten tersendiri. Misalnya kan dalam karburator sudah diciptakan sekarang motor misalnya 50 km per jam. Nah, bisa ditemukan lagi yang bisa menghemat lagi menjadi 100 km per jam, hanya satu komponen saja. Itu sudah masuk paten. Sudah paten lain lagi paten seperti lain itu lagi, Pak ya. Jadi baru dari nol nggak ada menjadi ada, atau yang sudah ada itu ditingkatkan fungsinya. Oh, yang ada ditingkatkan fungsinya ini apakah seperti misalnya Pak sudah ada mesin sebetulnya dimodifikasi oleh orang dengan tambahan alat baru, itu bisa juga? Ya, bisa ditambahkan. Yang penting kalau orientasinya ke komersial kan tentunya fungsinya meningkat, mungkin lebih hemat, lebih awet, lebih bagus dan sebagainya. Itu yang orientasinya ke sana. Ke sana seperti itu ya. Baiklah pemirsa, Anda bisa telepon di 0711364666 atau di 0711364111. Kita membahas mengenai hak cipta, hak paten dan juga hak merek ya. Ini bersama dengan narasumber saya dari Kementerian Hukum dan HAM, Kantor Wilayah Provinsi Sumatera Selatan. Masih mengenai hak paten Pak Sukamta. Kalau untuk hak paten sendiri, apa sih yang didapatkan oleh masyarakat? Kalau apa yang mereka kerjakan ataupun yang mereka temukan ini sudah di hak paten? Kalau kita sudah menemukan, kita ini bedanya dengan hak cipta. Kalau tidak mendaftar, tidak dilindungi. Oh, kalau tidak mendaftar tidak dilindungi hak paten ini? Oke. Begitu mendaftar, tapi ini karena ilmunya cukup rumit, ini butuh waktu panjang dan biaya cukup mahal untuk mendaftar. Karena diteliti demikian mana kebaruannya. Jadi misalnya menciptakan suatu alat, barunya di mana? Nah, sebagai ketahuan barunya ini benar-benar milik kita atau sudah ada yang lain yang belum apa tidak seperti itu. Terus nanti perlindungannya akan selama 20 tahun. 20 tahun. Ya, itu yang paten rumit tadi, yang paten sederhana 10 tahun. Jadi sekali mendaftar akan dilindungi selama 20 tahun. Karena paten ini kan di bidang teknologi, cepat sekali akan diciptakan yang lebih baru. Nah, dulu mungkin mesin motor 50 km per jam untuk 1 liter itu kan sudah aneh, sudah hebat. Sekarang sudah diciptakan lagi lebih lagi ya. Jadi yang 20 tahun itu cepat sekali akan usang, termasuk obat. Nah, sekian banyak obat-obatan ini dilindungi selama 20 tahun, tapi sebelum 20 tahun, misalnya obat asma misalnya. Ini dilindungi 20 tahun, tapi 5 tahun kemudian sudah ada yang nemukan yang lebih baik lagi. Berarti obat ini kan nggak ada nilai ekonominya lagi. Makanya rata-rata obat yang sudah habis masa perlindungannya, nilai ekonominya tidak ada, sudah ditemukan obat baru lagi menjadi obat generik tadi. Itu jadi sebenarnya itu obat paten, obat generik. Jadi obat paten, obat yang didaftarkan dilindungi karena memang tingkat manfaatnya luar biasa, nilai ekonominya tinggi. Dalam perjalanan waktu sudah habis perlindungannya, nggak boleh diperpanjang. Oh, nggak boleh. Nggak boleh sampai 20 tahun sudah menjadi milik umum. Makanya pemerintah melihat ini masih dibutuhkan masyarakat, dijadikan obat generik. Manfaatnya masih ada, tapi produsen pabriknya tidak perlu membayar kepada pencipta teknologi ini sehingga bisa dijual murah. Jadi obat generik itu bukan berarti obat tidak ada manfaatnya. Sekian banyak obat masih bermanfaat, masih berguna, masih bagus, tetapi karena tidak membayar pada penemunya, makanya diciptakan harga murah. Generik dengan generik harga murah. Dia murah ya Pak ya. Karena udah kalau pabriknya membayar kepada penemu ini mahal. Ketika masih dilindungi. Royaltinya itu ya Pak ya yang besar. Karena tiap tahun pemilik itu harus membayar kepada pemerintah biaya pemeliharaan paten. Jadi selama 20 tahun dia tiap tahun bayar pada pemerintah biaya pemeliharaan. Tetapi dia bayar misalnya 1 juta atau 10 juta, dia mendapat ratusan juta dari pabrik yang memproduksi misalnya obat itu tadi, termasuk alat-alat mesin. Begitu diproduksi luar biasa.
Habibie itu punya berapa banyak Iya, hak paten patennya ya. untuk pesawat. Dia setiap pesawat itu diproduksi dia akan dapat bagian keuntungan berapa kali berapa. Sampai 20 tahun. Begitu 20 tahun kalau masih diproduksi sudah menjadi rezeki pabrik itulah karena nggak wajib membayar kepada Penciptanya Pak Habibie, sendiri. penemunya. Kalau paten penemu. Penemu ya. Ya. Wah, ini menarik, saya jadi punya cita-cita untuk punya hak paten ya Pak ya. Ya, Ya. Nah, itu. Baiklah, kita lihat kembali ya Bapak ya. Ya, silakan. Pemirsa, kita nanti akan sambung kembali. Tentunya Anda bisa telepon di 0711364666 atau di 0711364111. Tetaplah bersama kami.